Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan fillah, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama dan utama bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini masih berkenan memberikan nikmat kepada kita, sehingga di bulan yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah siam, mudah-mudahan dengan sempurna. Dan semoga apa yang kita lakukan, ibadah ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada uswah hasanah Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti, mudah-mudahan termasuk Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Dan kita berdoa mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita termasuk hamba Allah yang nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin arsadakumullah, di bulan yang sangat mulia ini tidak ketinggalan semua umat Islam berjibaku untuk selalu menambah segala kebaikan, baik secara kualitas maupun kuantitas ibadah yang kita lakukan dibandingkan dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Bapak Ibu, ikhwani fiddin arsadakumullah, tidak sedikit kemudian ada yang menambah secara kuantitas, tetapi ketika kuantitas kita tidak bisa bertambah, paling tidak kualitas yang kita tingkatkan. Satu di antara ketika Ramadan, ibadah khususnya ibadah sholat fardu bisa kita lakukan dengan tepat waktu. Ini bagian dari penambahan kualitas dalam ibadah sholat khususnya. Ikhwani fillah arsadakumullah, di kesempatan yang baik ini saya akan sedikit mengulang barangkali, sekaligus bisa jadi untuk sandaran meningkatkan kualitas ibadah khususnya ibadah sholat kita. Bapak Ibu, dari sekian amalan itu tentu ada syarat, ada rukun, ada sunnah terkait dengan amalan itu, termasuk di dalamnya adalah ibadah sholat. Terlebih ibadah sholat adalah amalan utama, bahkan nanti pertama kali yang hisab oleh Allah adalah sholat kita. Maka ketika di sekian banyak amalan kita belum bisa meningkatkan atau belum bisa menambah, paling kurang ibadah sholat kita kualitasnya harus lebih baik. Sedikit yang akan kami sampaikan terkait dengan sholat adalah syarat-syarat sah agar sholat kita menjadi sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekian di antara syarat sah sholat. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka sholat kita menjadi tidak sah. Kalau syarat itu tidak terpenuhinya tanpa sebab udzur syar'i. Adapun syarat sah sholat, satu, mengenal atau mengetahui masuknya waktu sholat. Jika sebuah sholat atau sholat yang kita lakukan belum masuk waktunya, maka sholat kita tidak akan diterima. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, terkait dengan waktu sholat, alhamdulillah di tempat kita sudah banyak sarana, alat yang bisa untuk menentukan kapan waktu sholat itu tiba, baik dengan jam, baik dengan HP dan seterusnya. Sekalipun secara umum bahwa waktu-waktu sholat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, duhur misalnya, waktu sholat duhur adalah ketika matahari sudah
condong ke barat. Ya, artinya ketika di tengah-tengah kemudian sudah mulai gelewang. Sampai batas akhirnya yakni ketika bayangan itu sama panjangnya dengan aslinya. Berarti waktu zuhur habis kemudian masuk waktu asar. Waktu asar berakhir saat matahari terbenam, yang kemudian masuk waktu maghrib. Ya. Di ufuk barat ketika matahari terbenam itu nampak kemerahan. Lah ketika kemerahan itu habis maka masuklah waktu isya. Dan waktu isya hanya sampai di tengah malam, tidak sampai di pagi hari. Ya. Waktu isya hanya sampai di tengah malam. Kemudian waktu subuh ini yang paling sedikit, yakni di waktu fajar. Ya. Dan ini masih menjadi perbincangan tentang jadwal waktu sholat yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, maka ketika kemudian seseorang sholat duhur misalnya, yang kemudian matahari masih di posisi timur, belum lewang, ya, maka berarti sholatnya tidak sah karena belum masuk pada waktunya. Karena ini bagian dari syarat, ya, yang kemudian ketika di sekitar kita dikumandangkan azan, dan azan itu menunjukkan masuknya waktu sholat. Jadi ketika yang terlebih waktu subuh Bapak Ibu, yang hari ini kemudian ada yang mendahului, ya, disampaikan nanti sholatnya kan sudah masuk waktunya, tetapi ketika di azan dikumandangkan itu harus sudah masuk waktunya. Maka ketika sholat subuh kemudian azannya dilebihkan atau dimasukkan lebih malam, yang kemudian dia sholat fajar padahal belum masuk waktunya, maka sholat fajarnya belum sah. Yang kedua, syarat sah sholat adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Wa in kuntum junuban fattaharu, jika kamu junub maka mandilah. Rasul bersabda, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Dan Allah juga tidak menerima sedekah dari harta yang diperoleh dengan cara yang keji. Penjelasannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Allah tidak menerima sholat salah seorang kalian jika kalian berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Ikhwani fillah arsadakumullah, dari penjelasan ini, ya, ketika orang sholat yang kemudian beralasan tadi sudah mandi, ya, sekalipun mandi itu mungkin basuhan airnya melebihi dari wudhu, tetapi ketika kemudian tidak ada niatan wudhu maka mandinya tidak mewakili wudhu, karena syarat sah wudhu diantara adalah dia harus niat wudhu. Maka seseorang yang sholat tanpa wudhu, sholatnya tidak sah. Kemudian hadis berikutnya menyambungkan, sedekah dari hasil cara yang keji itu pun tidak akan diterima oleh Allah. Maka kalau ada orang berprinsip korupsi yang banyak nanti naik haji, maka hajinya tidak sah, ya, sekalipun rukun syaratnya terpenuhi tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang kami hormati, arsadakumullah. Kemudian yang ketiga, suci badan, pakaian dan tempat. Dan ini bagian menjadi pelengkap bahwa seorang muslim memang harus bersih lahir maupun batinnya. Maka ketika bersujud sholat kepada Allah, lingkungannya harus bersih, ya. Maka utama di awal adalah badannya dulu, baru kemudian pakaian dan tempat. Maka ketika di tempat yang kemudian sesuatu hal yang kemudian membuat air tidak cukup untuk bersuci, maka didahulukan badannya terlebih dahulu, ya. Yang kemudian kalau memang tidak cukuplah badannya yang suci dulu. Tetapi kalau semuanya terpenuhi, badan, pakaian, tempat semuanya harus suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku boleh sholat dengan mengenakan pakaian yang telah kupakai untuk mendatangi istriku? Beliau menjawab, ya, kecuali engkau melihat ada sesuatu najis pada pakaian tersebut, maka cucilah terlebih dahulu. Artinya dalil bahwa pakaian harus suci
Ini didasarkan kepada hadis dari Samurah ini. Bapak Ibu arsadakumullah, barangkali untuk kesempatan yang pertama sampai di sini karena masih ada beberapa poin syarat sah sholat. Insya Allah akan kita sambung di edisi berikutnya. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.